Coba kita semuanya. Oke. Terserah Bo. Itu lagunya perlu direvisi, bukan terserah boy. Iya, terserah Bo. Kenapa lagunya itu ya kira-kira ya? Itu kan lagu zaman. Kalau zaman dulu di zaman 80-an tuh ada satu film namanya Catatan Si Bob. Oh. Tapi kalau di era 2000-an catatan si Bob udah bukan catatan si boy lagi. Oke, selamat siang menjelang sore. Bro Bob. Wah, siang semua. Ya, Leo ini adalah seorang businessman, sudah menikah. Kelihatannya masih Menikah. bukan impact. Pancingannya gak jago ya. Kalau lihat dari jongkrokannya kan kayaknya masih 30 betul. Oke, ya tadi secara sekilas kita lihat profilnya, hobinya, Iya, suka balap, kemana-mana kayak worldwide, betul, Kak Bob ya? Pembalap. Lu pembalap. Apa tuh? Pemuda berbaju gelap. Baru kan tadi ketemu bahannya. Oke, ya ini narasumber kita yang ketiga sebelum kita menuju ke John Markowski adalah seorang businessman ya mempunyai 1 istri dan 2 putri. Jangan dibalik. Apa? 2 istri 1 putri gitu. Oke, kita akan langsung saja berbincang dengan saudara kita Bob Indra Sasana. Betul. Mungkin ya, Moses ada pertanyaan, biar sama gajinya. Oh iya, gajinya sama. Belum, masih aja. Belum. Oke Kak Bob, kita kan tadi bersama dengan Stefanus dan juga Darwin kita berbincang dan berdiskusi tentang satu topik yang namanya integritas. Bagaimana kalau pengertian, apa sih pengertian Kak Bob sendiri tentang integrity back then? Oke, pengertian saya tentang integritas pada 5 tahun yang lalu, Pak. Saya berpikir dengan background saya lahir di satu keluarga yang percaya Tuhan, dan saya juga selesai sekolah dan bercita-cita menjadi orang kaya yang mau enjoy kenikmatan dunia, right? So dengan tujuan hidup saya itu saya memotivasi diri saya untuk bekerja keras. Dalam waktu singkat saya mulai sukses dalam bisnis, dapat uang banyak, mencari wanita-wanita lain juga, ngumpulin koleksi-koleksi perempuan juga, dan juga mulai ya mengkoleksi mobil, dan tidak cukup itu saya pergi keliling dunia tuh balapan juga, berpesta pora. Pada akhirnya juga pada saat itu saya menjadi musuh dari banyak istri. Oh, kenapa tuh Kak? Ya karena suami-suaminya hancur gara-gara saya. Oh gitu. Jadi istri-istri tuh kalau udah, suami gua main sama si Bob, aduh habis lah. Mereka bisa sore-sore telepon saya bilang, tolong dong jangan ajak suami gua dong. Saya nggak pernah ajak, mereka mau datang sendiri. Emang apa yang Kak Bob lakukan sehingga mereka mau datang ke Kak Bob? Karena saya lahir dengan ini yang hyperaktif, mandiri, dan juga sangat kreatif. Jadi dengan kreatifan diri saya sangat suka meng-create event, di mana mengundang teman-teman saya untuk berpesta pora sama saya. Eventnya tuh pesta ya? Party. Jadi dengan itu mereka datang, tanpa diundang pun mereka datang. Malah sore-sore telepon, di mana partinya? Jadi mereka selalu datang. Dan ya end up-nya ya tidak pulang, banyak yang ngaco lah. Setelah itu apa yang membuat Kak Bob kira-kira mau berubah sih? Oke. Dengan pesta demi pesta saya lakukan, narkoba, alkohol involved ya, Sepaket itu. satu paket itu makin lama saya makin nggak ada joy dalam diri saya. Malah yang ada kesepian. Kenapa tuh Kak? Kesepian dalam artian saya begitu selesai party masuk ke mobil, saya tutup pintu mobil, saya tuh ngapain kan? Sepi aja di situ. Langsung kesepian, langsung sunyi banget, sepi banget. Nyampe di rumah pun ketemu istri saya pun nggak tahu mau ngomong apa, mau cerita apapun saya nggak tahu, saya diam aja. So we never talk. So dan dia sibuk juga dengan anak saya perempuan kan, 2 orang yang masih kecil-kecil.
Jadi buat saya, I was the only guy di rumah. Saya nggak tahu mau ngobrol sama siapa. Jadi ngobrolnya keluar sama perempuan-perempuan lain. So, dari situ pun saya merasa, saya udah nggak tahu lagi tujuan hidup saya. Saya punya uang, saya punya keluarga tapi nggak bahagia. Saya benar-benar nggak tahu lagi mau ngapain. Saya benar bingung. Ya, udah bingungnya saya party aja terus setiap hari. Tapi setiap kali party kesepian tuh. Habis itu pasti. Mungkin lain kali kalau habis party supaya gak kesepian, habis party ada bon, nah coba dibagi ke yang lain. Mungkin kamu gak bisa kesepian. Saling berbagi itu namanya. Karena kalau sendiri langsung kesepian ada anak kabur. Kalau PDI gue sering kayak gitu. Terus apa yang terjadi kan? Maksudnya apa yang kamu alami dari kesepian itu sendiri berlarut-larut, berlanjut-lanjut sampai satu titik apa yang terjadi? Jadi sampai pada satu hari, saya masih ingat sekali. Udah sore-sore tuh jam 5 pasti saya udah mulai minum Macallan 21 tahun. Udah pakai sigar, banyak teman-teman juga, dan juga banyak pemanis pada saat itu. Nggak ada ibu-ibu kan sini kan? Aman. Jadi pada sore-sore itu pas saya lagi duduk-duduk, udah mulai minum, tiba-tiba di restoran yang waktu itu kita punya, saya masih ingat jam 5 sore, datanglah dua pasang suami istri duduk nggak jauh dari saya. Di situ mereka duduk, ketawa-tawa, bersukacita sekali, bahagia banget ya. Dan gitu pas yang lebih anehnya lagi, begitu makanan mereka datang, mereka berpegangan tangan dan berdoa. Di situ saya bilang, ini nggak mungkin, saya bilangnya begini nih. Saya kira settingan. Ini bukan dari planet ini nih, bukan yang lain. Tapi begitu saya ingat ya, saya pulang, saya cari istri saya bilang, tahu nggak tadi saya lihat apa? Saya bisa lihat ada dua pasang suami istri bisa ngobrol. Ya, itu yang I was longing for it. Saya pengen banget kayak gitu, cuma saya nggak bisa. Jadi itu was berapa bulan sebelum kejadian waktu kita lagi libur di Jepang, yang akhirnya semua kebohongan saya terbongkar. Wah, apa yang terjadi itu? Yang terjadi, dia menemukan sisi hidup saya yang lain, yang tadinya dia nggak tahu. Melalui satu handphone saya, yang isinya mungkin hampir 1000 perempuan ada di situ. Nggak ada lakinya, perempuan semua. Jadi dengan itu dia benar-benar kaget, shock at the same time. Dia lari dari hotel, dia bilang dia mau bunuh diri. Wah, untungnya pada saat itu anak-anak saya masih kecil, waktu umur 8 tahun dan 11 tahun. Mereka stop istri saya, begging her to stay. Dan dari situ mereka juga pegang tangan saya. Mereka bilang, let's pray. Wah, itu anaknya Kak Bob yang Anak saya masih kecil-kecil. Mereka bilang, let's pray Dad, Mom. Dan mereka bilang, Tuhan itu baik. Tuhan itu nggak mungkin biarin kita kayak begini. Itu lagi di Jepang tuh ya? Sorry. Kalian udah pada Ini kejadian saya sedih. Jadi di situ mereka bilang bahwa there's always pengharapan. Ya, Tuhan pasti kasih kita pengharapan ke semua orang bahwa kita nggak mungkin begini terus. Dari situ saya saya begitu sudah terlalu jauh ya. Bahwa dosa-dosa saya itu sudah terlalu jauh sampai saya lupa bahwa saya itu seorang ayah dan untuk anak-anak saya ini. Saya sangat menyesal. Saya pulang ke Indonesia, kebetulan ada salah satu dari kita yang kebetulan Bro Harlem ya, datang untuk membantu saya dan istri saya. Di situ mulai saya dikenalkan dengan firman. Dan saya masih ingat sekali yang sangat menyentuh saya pada saat itu waktu dibukakan dari Matthew 6 ayat 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan segalanya akan ditambah. Dari situ baru saya iya ya, saya nyari ke tempat salah. Apa yang saya cari salah pada saat saya nyari ke tempat-tempat itu tadi. Tempat-tempat lain. Jadi di situ saya berjanji, oke, let me get this right. Saya berjanji untuk mau belajar Bible dan mengetahui tentang kebenaran itu. Apa sih kebenaran itu? Yang ternyata saya sangat jauh dari itu.
Amen. Jadi dari satu kejadian tersebut itu bisa membuat Kak Bob pengen longing untuk bisa kenal Tuhan lebih lagi. Iya. Dan terus Kak Bob, apa yang terjadi setelah pembelajaran firman itu sendiri? Apa yang mengubahkan dan juga apa yang sampai titik ini yang Kak Bob bisa share ke kita? Jadi yang jelas pada saat setelah saya dibaptis, saya belajar mengenai banyak arti kebenaran dalam Tuhan. Yang dulu saya pernah lakukan, balapan, menang juara 1 berkali-kali, dibandingkan dengan saya sekarang tidak melakukan dosa 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu sangat jauh berbeda. Kepuasan itu berbeda sekali. Ya. Yang dulu kosong, sekarang saya merasa bola untuk ya. Jadi karena itu saya terus setiap hari, setiap saya bangun, sekarang saya berusaha untuk having quiet time dan mengucap syukur bahwa Tuhan telah menemukan saya kembali. Ya, he found me, seperti anak domba yang hilang dulu. Dan saya coba untuk selalu tetap berada di lingkungan yang benar. Itu yang saya lakukan setiap hari. Saya mau terus berjalan sama brother sister, keluarga saya. Amen. Supaya saya selalu at the end can become a winner, tapi di dalam Tuhan. Jadi saya minta tolong pada brother semua untuk bisa mendoakan saya supaya untuk kedepannya juga saya bisa memenangkan banyak piala, tapi bukan piala dari dunia, tapi dari surga. Awesome. Ini luar biasa, Mike. Saya sangat terinspirasi dengan Kak Bob ya. Maksudnya pas waktu dia bilang firman Tuhan itu membantu dia untuk bisa tetap dan terus menjaga integritasnya dan juga komunitasnya. Oke, tadi ada pesan-pesan sponsor dari Kak Bob untuk kita brothers, kita sama-sama hand in hand, bahu membahu untuk kita sama-sama bisa terus menjaga integritas kita. Thank you sekali lagi Kak Bob. Ya. Saya berasa juga bahwa mungkin memang rencana Tuhan ya, bahwa Kak Bob dipanggil oleh Tuhan karena istrinya hampir mau bunuh diri tadi di Jepang. Mungkin alasannya karena memang selain Tuhan menyentuh, mengembalikan hati Kak Bob dan istri, mungkin juga karena waktu itu istrinya mau bunuh diri, dia bingung mau bunuh diri. Kenapa? Karena tiket dan paspor pulangnya itu masih sama Kak Bob. Coba kalau dia yang pegang habis dan bunuh diri langsung. Itu sangat menarik. Itu Tuhan bisa pakai cara apa aja. Lucu nggak? Nggak lucu juga bisa ketawa. Brothers di sini ketika melihat lu ngomong aja udah mulai sensor ketawanya udah apa? Gue tidak mencoba. Betul. Nah, ini dari tadi kagak ngomong. Dari tadi. Gue ngomong 3 ya di sini 1 kagak ngomong. Gue jadi nyanyi dan nyanyi. Inilah luar biasanya brothers dalam kerajaan Tuhan ya kan. Udah kayak gimana pun tetap kita mau encourage. Luar biasa. Tepuk tangan untuk brothers semua di sini. Atas supportnya kepada Michael. Oke, Mike, Nextnya pembicara pertama. Tapi katanya Moses mau ngambil sesuatu. Oh iya, silakan. Ini bagian gue lah. Oke. Bener ya bagian gue. Iya, betul. Pokoknya kalau nggak lucu kayak encouraging, awas. Enggak, ini bukan soal lucu. Mau minta tolong dong alatnya dulu ya. Apakah alatnya itu, Moses? Ada lah sesuatu nih. Sesuatu ya. I heard you always playing soccer, right? Oke, tepuk tangan dulu dong ya. Oh betul. Kalau ini gue nggak boleh nyanyi sih memang, agak bisa bahasa Inggris. Sesuatunya di mana? Sesuatunya? Sesuatu. Manakah sesuatu itu? Ini kalau MC gak berpengalaman begini. Lu baca rundown, video dulu, baru datang. Ini bagian Michael. I'm here all the way from New York City. Very excited to be here with my wife and my 2 children, Talia, who's almost 13 years old, and my son Jaden, who's almost 11 years old. We're very excited to be here, to be able to be part of this forum. And particularly, I believe that men ought to strive for truth. You know, something that I really believe in is that we must search for truth. There's a great passage in the Bible that says that we must test everything
but hold on to what is good. And I believe that in our life as men, we should keep trying and testing everything that comes in our way to find out what is good, what is moral. Sometimes there are lines in the sand, moral line in the sand that we cross and then we regret. Today's about trying to figure out how to make sure not just to draw those lines, but to stand our ground. Alright. Okay. Yeah. But we didn't see the picture that he's playing soccer, right? Yeah. So, do you believe he can play soccer? Oh yeah! But I don't believe until you juggling the ball. Oh, come on. Okay? Come on. Where's the ball? Okay. Okay. Come on. Alright. This is Ibrahimovic. Come on. Jadi basket. This is basketball, right? Okay. Do you want to try again? Yes, try again. Oh! Alright. Brothers, I present to you John Markowski. Thank you. Yeah. That was it. Okay. you can. Thank you, John. Thank you for coming to Jakarta. Nice to meet you. Yeah, thank you. Great to be in Jakarta. Yeah. Nice to meet you. I'm scared to sit next to him. Should I go over there? Artinya tumit kamu bagus. Iya. Are you going to translate for me? Tunggu. Bukan tempat ya. Nanti keringetan lagi. Aku chat. Nanti gue full. Oke, kita sangat bersyukur bisa ada John Markowski hadir di tengah-tengah kita di acara Spiritual Workshop for Men di 2017 ini. Seperti yang sudah kita saksikan di video profile tersebut, John sendiri berasal dari saat ini residing di New York, ya, dan salah satu evangelis kita di New York Church of Christ. Sekali lagi tepuk tangan. Ini tetangga gua. Oh, New York, Priok. Michael ini memang tinggal di Priok. Neighbor. Oke, Ses, sekarang tugas lu, Ses. Aku mau nanya dulu nih. Pasan kagak ada di random, jangan. Boleh kita mau nanya dulu kan, jangan dulu. Okay, wait. We have two questions before you sing, bro. All right. So, John, as you know that we're gonna discuss about the integrity. So, our brothers in here would like to know the definition of integrity according to John Markowski. Yeah, great question. I think integrity is a line that we draw. And somewhere in our hearts, I think God has put what that line is supposed to look like. I think integrity is deciding to stand on this side of the line and not cross over. When we lose our integrity is when we cross the line that we know we weren't supposed to cross. Okay. Awesome! Tuhan beserta kita. Moses akan menyanyikan satu buah lagu berikut. Ini dah Moses. Yes, come on. I want to invite DJ and the song ministry. Come on. DJ. James Yosi. Yeah. Okay, this song called Lead Me to the Rock. Yeah. DJ Duncan, cek, situ cek. Oh, DJ ini kaya. Kita bisa punya integritas karena kita punya Tuhan kita, batu karang yang teguh ya. Lead me to the rock. Come on, stand up, brothers. We want to sing. Right, friends and brothers, we're going to sing Lead Me to the Rock. God is our rock, on whom we stand our ground. So we're going to sing Lead Me to the Rock.
first give a big round of applause to the MCs. Excellent job. I can give you free English lessons later. No problem. Stand your ground. Berdiri teguh. Stand your ground. We have all real men in the room, right? Kita semua pria sejati di ruangan ini, bukan? That's what we're talking about today. Ini yang kami bicara hari ini. Do you think there is any pressure on you as a man? Apakah ada tekanan kepada kita sebagai seorang pria? There's pressure to be strong, Tekanan untuk menjadi kuat, pressure to be successful, tekanan untuk menjadi sukses, pressure to handle all of your business well, tekanan untuk memastikan semua urusan bisnis kita baik, to lead your family, memimpin keluarga, to pay the bills, untuk membayar tagihan-tagihan, and the list goes on and on and on. dan daftarnya terus bertambah. Do you think it's possible to do all these things perfectly? Apakah mungkin untuk kita bisa melakukan semua ini dengan sempurna? No. And sometimes the pressure mounts so much in our lives Karena tekanan itu menjadi begitu besar dalam hidup kita, that we can start struggling from within. dan kita mulai bergumul dari dalam. Integrity is the line that we draw, Integritas adalah garis yang kita tarik, where we stand our ground on one side di mana kita berdiri di sisi kita and don't give in to that temptation. dan tidak jatuh ke dalam godaan tersebut. I'd like us all to open our Bibles to Ephesians chapter 6. Saya mau kita untuk membuka Alkitab kita ke Efesus 6 ayat 13. And if you don't have a Bible, maybe you can look on with someone next to you. Kalau tidak ada Alkitab, silakan lihat di sebelah kita. We'll read in verse 13. Kita mulai baca dari ayat 13. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. You know, sometimes we can look at superheroes on the movies Kadang-kadang kita melihat pahlawan super di dalam film. and feel the pressure of having to imitate their superpowers. Kadang-kadang kita mendapat tekanan untuk kita mengimitasi tenaga super yang mereka punya. But the point of today Tapi poinnya hari ini, is that you don't need superpowers to be a Superman. kita tidak perlu punya tenaga super untuk menjadi Superman. You just need to stand your ground. Kita hanya perlu berdiri teguh. The goal of today is to stand. No superpowers required. Goalnya hari ini adalah kita belajar untuk berdiri teguh, tidak perlu tenaga super sama sekali. Now, one of the things this passage says is that the day of evil will come. Yang dikatakan di ayat ini adalah bahwa hari yang jahat itu akan datang. It doesn't say if it's going to come. Tidak dikatakan bahwa jika akan datang, It says it will come. dikatakan ini pasti akan datang. So the question is, how are you going to react when evil comes? Pertanyaannya adalah bagaimana reaksi kita ketika hari yang jahat itu datang. I want to show you a very large dead snake. Saya mau lihat kita semua ini ada satu ekor besar, ekor ular yang besar yang mati. Even though it's very large, it's still very scary. Walaupun mati, tapi itu sangat menakutkan. It's only a video, Hanya sebuah video, and yet many of you jumped. itu membuat kita loncat dari bangku. Why? Kenapa? Is it because I lied to you? Apakah karena saya berbohong kepada Anda? I told you it was dead, right? Saya katakan kepada Anda itu ular mati, betul? And then it jumped. Dan tiba-tiba dia And mematok. then you jumped. Dan kita loncat dari bangku. Is everyone okay? Semua oke sekarang? I showed this once before, and a few people peed their pants. Saya tunjukkan ini sebelumnya ada yang ngompol di celana. I think everyone's okay, right? Semua oke hari ini di sini? You're checking each other. Mulai ngecek satu sama lain. See, in the same way that I lied to you, Dengan cara yang sama saya berbohong kepada Anda, the world lies to us. dunia berbohong kepada kita. It says that something's going to be fine. Dunia mengatakan semua akan baik-baik saja. Temptation's not going to hurt you. Godaan tidak akan merusak Anda. And then before you know it, it bites the head off. Tanpa kita sadari tiba-tiba sudah memotong kepala kita. Let's now turn to our Bibles to Genesis chapter 1. Mari kita buka ke Kejadian pasal yang pertama. And as we're turning, I want to share with you a quote Sambil kita buka ke sana, saya mau tunjukkan sebuah kutipan from
Henry David Thoreau. Dari Henry David Thoreau. Says there are 1,000 hacking at the branches of evil. Tidak cukup menghancurkan iblis hanya dengan memotong dahannya ribuan kali, to one who's striking at the root. tapi harus dicabut dari akarnya. See, as men, we've got to focus on the root of the problem. Sebagai laki-laki kita harus fokus kepada akarnya. The way our minds and hearts react, Cara pikiran dan hati kita bereaksi. not just with the outside symbol. Bukan hanya yang di luar saja yang kelihatan. If you're looking in Genesis chapter 1 Kalau kita perhatikan di Kejadian pasal pertama and scanning through the first 3 chapters, dan kita terus pelajari sampai dengan pasal ketiga, we get insight into what the root of the problem is. kita bisa mengerti akar masalahnya di mana. There are 4 things that we find. Ada 4 hal yang kita akan temukan. First off, in Genesis chapter 2 verse 9, Yang pertama di Kejadian pasal 2 ayat 9, we learn that man is made visual. kita belajar bahwa manusia laki-laki diciptakan untuk visual. There are trees in the garden that are beautiful to Adam's eye. Pohon di tengah taman Eden yang kelihatan menarik di mata Adam. And then when Eve is created, he gets very visual there as well. Dan ketika Hawa diciptakan, Adam pun tetap melihat itu secara visual. Men are visual creatures. Laki-laki adalah makhluk visual. We do well when we see something. Kita melakukan sesuatu baik waktu kita melihat itu. Someone might be able to explain something to you, Seseorang bisa menjelaskan sesuatu kepada Anda, but usually a man is better off if he can see it with his own eyes and do it with his hands. tapi laki-laki biasanya akan lebih bagus kalau dia bisa melihat langsung dan juga melakukannya dengan tangannya. Also, in Genesis 1 and 2, Juga di Kejadian pasal 2, God made men workers. Tuhan menciptakan laki-laki sebagai pekerja. Adam worked in the garden. Ada bekerja di taman, He worked with God to tend to all the animals. dia bekerja dengan Tuhan untuk menjaga semua hewan-hewan. And we as men, we are the same way. Kita sebagai laki-laki kita pun sama. We evaluate ourselves by our work. Kita mengevaluasi diri kita seringkali dengan pekerjaan yang kita lakukan. Number 3, boundary. Yang ketiga adalah batasan. In chapter 3, there's a tree in the middle of the garden, Kalau kita lihat di pasal 3 ada pohon di tengah-tengah taman and God sets a boundary. dan Tuhan membuat batasan di sana. Don't touch that tree. Jangan sentuh pohon itu. And what does Adam do? Apa yang Adam lakukan? We blame Eve, but it's really both their fault, right? Adam menyalahkan Hawa, tapi sebenarnya itu adalah salah dua-duanya. And finally, man can get lonely. Dan yang terakhir dikatakan bahwa laki-laki bisa menjadi kesepian. In Genesis 2:18, it says it's not good for man to be alone. Dikatakan di Kejadian pasal 2 ayat 18 bahwa tidak baik untuk laki-laki sendiri saja. Now let's think about these 4 things for a moment. Mari kita lihat 4 hal ini sama-sama. There's good and bad in each one of them. Ada hal yang baik dan hal yang buruk daripada setiap hal tersebut. Visual, you can see beautiful things. Dengan kita visual, kita bisa melihat hal-hal yang indah. You can appreciate God's creation, Kita bisa menghargai ciptaan Tuhan. or you can be tempted by it. Atau kita juga bisa tergoda oleh apa yang dilihat. Working hard can be a great thing, Bekerja keras bisa melihat Tuhan yang bagus. but it can also become too much. Kadang-kadang bisa juga menjadi terlalu keras. Boundaries can be healthy, Kadang-kadang batasan bisa menjadi sehat. Batasan bisa sehat. and they can also hurt. Batasan juga bisa menyakitkan. Sometimes loneliness can lead us to being spiritual, Kadang-kadang kesepian bisa membantu kita untuk menjadi rohani. and other times we struggle. Tapi kadang-kadang juga membuat kita bergumul. Now let's turn our Bibles to 2 Samuel chapter 11. Mari kita buka Alkitab kita ke 2 Samuel pasal ke-11. And this is where we'll spend the rest of our time. Ini di mana kita akan belajar sekarang. We're going to study King David Kita belajar tentang Raja Daud. and look into these 4 areas of David's life. Dan kita akan lihat 4 area ini dalam kehidupan Daud. There was a time in David's life Ada masa dalam kehidupan Daud where he was a great warrior di mana dia seorang pejuang yang luar biasa and defeated the great giant Goliath. dan mengalahkan raksasa Goliat. He stood his ground. Dia berdiri teguh. And what we're going to read about right now Yang apa yang dilakukan saat ini is a very different David, adalah Daud yang berbeda, where he loses his ground. di mana dia tidak lagi berdiri teguh. We'll read verse 1 through 5. Kita lihat dari ayat 1 sampai dengan 5. 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan 5. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-rajanya biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel.
Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba. Sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat berbaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana. Tampak kepadanya dari soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsheba binti Eliab, istri Uria, orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dan kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud, demikian, aku mengandung. Please raise your hand if you've heard this story before. Angkat tangannya kalau kita sudah pernah dengar cerita ini sebelumnya. Okay, most of us have. Kita semua udah dengar cerita ini. We can relate to David. Kita sangat bisa mengerti Daud. One of the things I love about the Bible Satu hal yang saya paling suka daripada Alkitab, is it shares the good news dia bercerita tentang kabar baik, and the bad news. tapi juga ada kabar buruknya. It gives us a clear and honest picture of what men go through. Betul-betul menggambarkan secara jujur apa yang dilalui oleh manusia. Have we ever been in a place where we're feeling really good about our lives? Pernah kita berada di satu titik dalam hidup kita di mana kita merasa sangat semangat dengan hidup kita. And then all of a sudden, we find ourselves like David, losing our ground. Dan tiba-tiba kita menemukan diri kita seperti Daud, kehilangan tempat berdirinya. I'm so grateful for the 3 men that shared earlier. Saya sangat bersyukur atas 3 saudara kita tadi yang membagikan hidup mereka. Thank you for being so honest and so brave. Terima kasih untuk mau begitu jujur dan juga berani. We love to celebrate good news, Kita sangat senang untuk merayakan kabar baik. but the good news is even better when we know where it came from. Tapi kabar baik itu menjadi lebih luar biasa kalau kita sadar datangnya dari mana. Let's focus on David, Mari kita fokus ke Daud sekarang. the visual. Visual. The visual. Here we go. In verse 2, he sees a beautiful woman. Yang kedua dikatakan dia melihat wanita yang cantik. From there, he hasn't done anything wrong, right? Saat itu dia belum melakukan apapun yang salah. Is it a sin to see a beautiful woman? Apakah salah melihat seorang wanita yang cantik? Yes, no? Ya, tidak. But it's what we do after that, right? Tetapi apa yang kita lakukan sesudah itu yang berpengaruh. He had an opportunity to keep moving on, Dia punya kesempatan untuk melakukan hal yang lain, and he falls into sin. tapi dia memilih untuk jatuh dalam dosa. You know, we were talking about super heroes earlier, Kita bicara tentang superhero tadi di awal. and David is a little bit like Thor of Asgard. Daud seperti Thor dari Asgard. He's a great superhero and very strong. Dia seorang superhero yang sangat kuat. And yet, in his nature, he's vain and selfish. Tapi kalau kita lihat bahwa sebenarnya secara alaminya dia sia-sia He sebenarnya. likes the way he looks. Dia suka penampilannya dia, His long golden hair, suka rambut pirang dia yang panjang, and the women that he wants to win dan over. wanita-wanita yang dia mau kenali. David can be a lot like that too. Daud sering seperti, Let's be honest, man. Sometimes our eyes get us in trouble. mari kita berjujur, laki-laki kita seringkali mata kita membuat kita berada dalam masalah. Whether it's on the street or on TV, Baik itu di jalanan maupun di TV, on the internet, our mobile device, melalui internet ataupun handphone kita, or images in our mind, bahkan bayang-bayang ada di pikiran kita. the visual can cause trouble for us. Visual bisa membuat kita dalam masalah. You know, our brain acts like a Polaroid camera. Otak kita berfungsi seperti kamera Polaroid. When you see an image that excites you, Kalau kita melihat satu gambar yang membuat kita semangat, chemicals called dopamine rush from your ada brain. hormon yang namanya dopamin membuat kita menjadi sangat semangat. And it creates an imprint of an image in your memory. Itu mencetak sebuah gambar di dalam memorinya kita. The first time I ever looked at a nude image of a woman, Pertama kali saya melihat gambar wanita telanjang, I was 7 years old. saya hanya umur 7 tahun. And unfortunately, that image is still stuck in my brain. Dan sayangnya sampai sekarang gambar yang saya lihat waktu usia 7 tahun itu masih tetap melekat di kepala saya. You know, the word for sexual immorality in the Bible Kata untuk percabulan di Alkitab adalah is the Greek word porneia. kata pornea. And we understand pornography. Kita mengerti tentang pornografi. I don't know if you realize it's $100 billion a year industry. Sadar tidak bahwa industri pornografi harganya itu 1.350 triliun. The image on the right is all of the different sports clubs
and the money that they make every year. Gambar yang ada di sebelah kanan itu adalah industri olahraga dan yang uang yang mereka hasilkan dalam setahun. The NFL, $13 billion. NFL 13 miliar dolar. I think German football is up there, $5 billion, something like that. Bundesliga 7,5 dolar. All of that put together Semua yang dihasilkan di industri olahraga itu still is nowhere close to what the porn industry makes. itu makan masih jauh lebih kecil daripada apa yang dihasilkan oleh industri pornografi. And the first year of exposure for most boys Di tahun pertama daripada sekolahnya mereka. the first time they see it. Pertama kali anak kecil mengekspos kepada pornografi Is 8 years old. itu adalah 8 tahun secara rata-rata. And 76% of men Dan 76% laki-laki will watch pornography in secret. akan menonton pornografi secara rahasia, secara diam-diam. We have a real problem. Kita punya masalah di sini. For me, since my early exposure, Buat saya sejak exposure saya waktu saya kecil, it's been the sharpest thorn in my integrity. itu adalah duri tertajam di dalam integritas saya. To control my mind and stand my ground Untuk bisa menguasai pikiran saya dan saya tetap berdiri teguh is the hardest thing that I do to be close to God. adalah hal yang paling sulit saya lakukan untuk kita bisa dekat dengan Tuhan. It's distorted my view of women. Distorted my view of women. Ini membuat saya mempunyai pandangan yang salah tentang wanita, Of love and of intimacy. akan kasih dan juga keintiman, Marriage and romance and relationship. untuk pernikahan, untuk romans dan bahkan untuk hubungan. In Ephesians 4:19 Di Efesus pasal 4 ayat 19, says that sin can make us numb. dosa bisa membuat kita tumpul. You remember the first time you do something, it gives you a rush when you're excited about it. Ingat waktu pertama kali kita jatuh dalam dosa atau kita melakukan sesuatu pertama kali, itu selalu menyenangkan. But what happens over time Tapi setelah beberapa saat berlalu, is that you need to do something bigger kita perlu melakukan sesuatu yang lebih to get that same rush. untuk merasakan hal yang sama. The Bible describes this tolerance level. Alkitab mengatakan bahwa ini adalah level toleransi kita. And if you're like me, Kalau Anda seperti saya, the chances are is that you've been numb over a certain amount of time. kemungkinan kita pun telah menjadi tumpul, menjadi baal karena waktu yang kita sudah lewati. And we can very easily be desensitized Kita bisa menjadi desensitisasi, kita jadi nggak sadar lagi, to losing our integrity. bahkan kita bisa kehilangan integritas kita. Men, where are you at today? Laki-laki, gimana Anda hari ini? Are you honest about what your eyes are seeing? Apakah kita jujur tentang apa yang mata kita lihat? Are you open about what's happening in secret? Apakah kita jujur tentang apa yang kita lihat pada saat kita sendirian? Because as Bob was sharing, Seperti apa yang Bob katakan tadi, one way or another it's going to come out. satu cara atau cara yang lain itu akan akhirnya dibukakan. David violated his integrity. Daud melanggar integritasnya dia. He didn't stand his ground and he suffered for it. Dia tidak berdiri teguh dan dia harus menderita karena itu. We can learn from his mistakes. Mari kita belajar daripada kesalahan Daud. What about him as a worker? Bagaimana dia sebagai seorang pekerja? Him as a worker. You Daud know, sebagai pekerja. David was a warrior, but where was he in the story? Daud adalah seorang pejuang, tapi pada saat itu dia lagi ngapain? The troops were off to battle, Pasukan sedang pergi berperang, but he was at home walking on the roof of the palace. tapi dia malah lagi di atas atap rumahnya, sedang di atas atap istananya. He's supposed to be doing his work, but instead he's at home. Dia harusnya pergi berperang, tapi dia malah ada di rumah. He reminds me a little bit of Captain America. Ini mengingatkan saya kepada Kapten Amerika. When he has an assignment and he's out there doing his job, Kalau Kapten Amerika sedang ada tugas, sedang bekerja di luar sana, he saves the world, he's a great hero. dia bisa menyelamatkan dunia, dia seorang superhero yang luar biasa. But it's when he's back at the office, back at home, Tapi ketika dia sendirian di kantornya dia, not doing what he's best at, ketika dia tidak melakukan apa yang harusnya dia lakukan, that he begins to be weak. dia kemudian menjadi lemah. Where are you on this scale? Di mana kita di dalam skala ini? Next slide. Next slide. Ya. There it is. Oh, ya. We have a scale here. In the middle is the perfect balance. Kita ada skala di sini, di tengah itu adalah yang balance-nya, yang seimbangnya, titik imbangnya. Oh, we went too far.
On one side, we have the person that works too much. Di sisi satu ada orang yang bekerja terlalu keras. And on the other side, we have the person that escapes the work. Ada satu lagi yang tidak melakukan apa-apa sama sekali. Where are you on this scale? Di dalam skala ini di mana kita? Are you the overworker or the underworker? Apa kita di sini yang overwork, yang bekerja kelebihan, atau yang kekurangan kerjaan? How many people think they're more on the overwork side? Berapa kita di sini yang lebih di bagian dan kita lebih banyak kerjaan, kebanyakan kerja? How many people would think we're more on the underwork side? Berapa kita di sini yang lebih di sisi kita kekurangan kerjaan? How many think we have a little bit of both? Dan di mana kita di sini yang merasa ada dua-duanya? Yeah, I think I can tend to be a little bit of both. Kadang-kadang kita bisa punya kedua-duanya. I love to work and I love to do things well. Saya suka bekerja dan saya suka melakukan sesuatu dengan baik. But then sometimes I overwork myself. Tapi sering juga saya bekerja terlalu keras. I want to escape the pressure. Saya ingin keluar daripada tekanan itu. And that's when I get in trouble. Disitulah saya jatuh dalam masalah. A couple of years ago, I was training for a marathon. Beberapa tahun yang lalu saya melatih diri saya untuk maraton. And I was speaking a lot in New York City. Saya juga berbicara banyak di New York. Doing a lot of counseling, a lot of work. Banyak counseling, banyak kerjaan. And one Sunday, I woke up early and ran a 10-mile race. Satu pagi saya bangun, saya lari kurang lebih 15 km. And then I preached a sermon. Saya kemudian berkhotbah. And then I had an appointment for lunch. Kemudian saya ada janji waktu makan siang. And then I led a leaders meeting with many people. Kemudian saya memimpin pertemuan And pemimpin then I had dengan 2 more orang. appointments after that. Dan saya punya 2 appointment lagi sesudah itu. And I put my kids down for bed. Kemudian saya menidurkan anak saya. And I started feeling sick. Dan saya mulai merasa diri saya sakit. After a few hours of not feeling any better, Setelah beberapa jam saya merasa tidak lebih baik. I went to the hospital. Saya pergi ke rumah sakit. And they thought that I had meningitis. Dan saya berpikir saya kena meningitis, radang otak. Bacterial meningitis can kill you. Bakteri meningitis bisa membunuh kita. So they immediately rushed me to another hospital. Kemudian mereka membawa saya ke rumah sakit yang lain. To prepare me for a spinal tap. Untuk mempersiapkan saya untuk disuntik dari That's a long needle that goes into your spine. Dari tulang belakang. And they quarantined me in a room by myself, couldn't speak to anyone or my Mereka family. karantina saya di satu ruangan, tidak boleh ketemu dengan orang lain. They started doing all these tests. Mereka melakukan semua tes-tes yang ada. And if it was meningitis, it might have been my life. Kalau itu betul-betul meningitis, mungkin saya akan kehilangan nyawa saya. So when the doctor came back Waktu dokter itu kembali ke saya, and said it's pneumonia, dokter itu bilang hanya paru-paru basah. we all cheered. Yay, pneumonia! Iya, hanya paru-paru basah. It goes to show you how easily we can fall into this trap. Kalau kita mau lihat ini, kita bisa menyadari bahwa kita gampang sekali masuk dalam perangkap ini. Where work can become an idol. Ketika pekerjaan bisa menjadi idola kita It atau can take the place of God. pahala kita. Bisa mengambil tempatnya Tuhan di kita. And we can become extremists. Dan kita bisa menjadi seorang yang ekstrim. There's a great scripture in Ecclesiastes 7:18. Ada satu ayat yang sangat bagus di Khotbah pasal 7 ayat 18. Dikatakan di sana, adalah baik kalau engkau memegang yang satu dan juga tidak melepaskan yang lain. Karena orang yang takut akan Allah luput dari kedua-duanya. Khotbah pasal 7 ayat 18. We have to have the conviction Kita harus punya keyakinan and the integrity dan integritas to avoid all extremes. menghindari kedua ekstrim tersebut. When it comes to work, the Bible splits it up into 2 categories. Waktu berbicara tentang pekerjaan, Alkitab membuatnya menjadi 2 kategori. There's physical work that we do with our hands, Ada yang namanya pekerjaan secara fisik yang kita lakukan dengan tangan kita. and then there's spiritual work that we do with our heart. Ada juga pekerjaan rohani yang kita lakukan dengan hati kita. The men need to take a little survey on themselves. Laki-laki kita perlu mengambil survei untuk diri kita sendiri. How is my physical work? Bagaimana dengan pekerjaan fisik kita? But more importantly, how is my spiritual work? Tapi juga sangat penting adalah bagaimana pekerjaan rohani Am kita. I giving to God? Apakah saya memberi kepada Am Tuhan? I building up the church? Apakah saya membangun jemaat Am I Tuhan? investing my Apakah resources saya betul-betul memberikan sumber yang saya punya in the community of brotherhood? di dalam lingkungan saudara-saudara saya? See, David lost his ground. Kalau kita perhatikan, Daud tidak berdiri teguh. He's supposed to be at work, and he wasn't. Daud harusnya sedang bekerja, tapi dia tidak bekerja pada saat itu. We can't afford to do the same. Kita nggak bisa melakukan hal yang sama. The next one is boundary. Berikutnya adalah tentang batasan.
David violated a boundary. Daud melanggar batasan yang ada. The boundary of marriage, Batasan daripada pernikahan, the boundary of purity. batasan daripada kemurnian. He saw the beautiful woman bathing Dia melihat wanita cantik sedang mandi and then sent for her. dan dia meminta wanita itu datang kepada dia. Committed adultery with her. Dia jatuh perzinahan dengan dia And then later tried to cover it up, murdered her husband. dan berusaha menutupinya dengan membunuh suaminya. So let's talk a little bit about boundaries. Mari kita bicara sedikit tentang batasan sekarang. Here David reminds me of Iron Man. Di sini Daud mengingatkan saya akan Iron Man. Iron Man has terrible boundaries. Iron Man punya batasan yang buruk. He's very emotional, Dia sangat emosional, orangnya, prideful, and lustful, sangat sombong, sangat berhawa nafsu, and has unhealthy boundaries. dan punya batasan yang tidak sehat. This is the very definition of integrity. Ini adalah definisi yang jelas tentang integritas. Where we draw a line that we're not going to cross. Kita betul-betul menarik garis dan kita tidak akan menyeberang. And I see three problems that men can fall into. Ada 3 masalah yang manusia laki-laki bisa jatuh. Either men don't draw a line, Kemungkinan karena laki-laki itu tidak menarik garis, they don't keep the line, mereka tidak menjaga garis itu, or they don't know how to start drawing the line. atau mereka bahkan tidak tahu bagaimana menarik garis tersebut. For me, it was the second one. Buat saya yang kedua, I knew what was right, but I wasn't keeping it. saya tahu saya benar, tapi saya tidak menjaganya. I said to myself, I'll never cheat, Saya bilang pada diri saya tidak akan curang, I'll never steal or lie to somebody, saya tidak akan mencuri, saya tidak akan berbohong, I won't have sex till I'm married. saya tidak akan melakukan hubungan seks sampai saya menikah. I said I'll never do drugs. Saya katakan pada diri saya bahwa saya tidak akan jatuh dalam narkoba. But shortly after I drew that line, Tapi pada saat saya sudah menarik garis tersebut, I lied to my parents, saya mulai berbohong kepada orang tua saya, teachers, coaches, friends, bosses. kepada guru, kepada pelatih, kepada teman-teman saya, kepada atasan saya. I was 8 years old the first time I stole something. Waktu saya umur 8 tahun, itulah pertama kali saya mulai mencuri sesuatu. I started drinking alcohol and smoking marijuana at the age of 13. Saya mulai minum minuman keras, mulai menghisap ganja pada usia 13 tahun. Having sex at 15, Saya mulai jatuh dalam hubungan seksual pada usia 15 tahun. and doing drugs like ecstasy and cocaine by 17. Dan mulai terlibat obat-obatan seperti ekstasi dan kokain pada umur 17 tahun. And I destroyed my life. Dan hancurkan hidup saya. I became paranoid and insecure, Saya menjadi paranoid dan menjadi sangat tidak aman, insecure. untrustworthy and afraid. Menjadi orang yang tidak bisa dipercaya dan menjadi orang yang penuh dengan ketakutan. And I was just a train off the rails waiting for a wreck. Saya ada di ujung untuk siap tabrak dan mati. What's weird though is that from the outside, things look fine. Yang menarik adalah begini, di luar saya katakan semua baik. Even though I was involved in all of these different things, Walaupun saya terlibat di dalam semua hal tersebut, I put on a good face. saya pasang muka yang baik. And even at one point, they put my face on a magazine at USC. Bahkan satu kali dia taruh wajah saya di majalah kampus saya. I was the picture of the perfect student in college. Saya adalah gambaran pelajar yang sempurna di kampus saya. I was captain of the debate team, Saya adalah kapten daripada tim debat on scholarship in the university. saya dalam beasiswa. I had perfect grades. Saya punya nilai yang sempurna. I looked the part. Saya betul-betul kelihatan berbeda. But inside, I was dying. Di dalam saya hancur. One day, I almost got arrested on campus. Satu hari saya hampir ditangkap polisi di kampus. I was on my way to class, Saya sedang dalam perjalanan menuju ke kelas. and I had a bunch of drugs in my backpack. Saya punya banyak sekali obat-obatan narkoba di dalam tas saya. But I didn't realize I had walked across the street and jaywalked. I violated the law. Saya tidak sadar karena saya terburu-buru, saya menyeberang jalan yang tidak seharusnya saya seberangi. 2 policemen started yelling at me. 2 polisi mulai meneriaki saya. And they started running after me because I couldn't hear them. I had my headphones on. Dan mereka mulai mendekati saya dan berlari ke arah saya dan saya nggak bisa dengar karena saya sedang pakai headphone. They caught up to me, they grabbed me, and they threw me against the wall. Mereka menangkap saya dan menaruh saya di tembok. They said, "You broke the law. You didn't hear us. You didn't stop." Kamu telah melanggar, kamu tidak mendengar saya, kamu. And they started patting me down to see if I had a weapon. Dan mereka mulai menggeledah saya. They said they thought I had a gun. Mereka pikir saya bawa pistol. So I started yelling.
Dan saya mulai berteriak. You heard I was a debater, right? Kamu tahu bahwa saya seorang debat. So I said, you're off your jurisdiction. Kamu di luar daripada area kekuasaan kamu. You're not allowed in the university. I know my rights. Kamu tidak seharusnya berada di daerah kampus. I'm gonna sue you. Saya akan menuntut kamu. So they kind of backed off. Polisi itu menjadi takut dan mulai mundur. They asked me some questions. Mereka bertanya beberapa pertanyaan kepada saya. And the whole time I'm thinking, Setiap kali pada saat itu saya hanya berpikir satu hal. all they have to do is look inside my backpack. Kalau saja mereka hanya sempat melihat apa yang ada di isi tas saya, And the whole fantasy is over. saya percaya seluruh hidup saya akan hancur. Scholarship's gone. Beasiswa saya akan hilang. Graduate school, law school's gone. Semua sekolah saya, lulusan saya di hukum akan hilang. My whole life's over. Hidup saya akan hancur semuanya. But they never looked in my backpack. Untungnya mereka tidak melihat ke dalam isi tas saya. And I went to class. Saya masuk ke kelas. And a girl in my class that day Ada satu wanita di dalam kelas itu hari itu. said, what are you doing on Sunday? Dia said, apa yang kamu lakukan pada hari Minggu? And I thought she was asking me on a date. Saya pikir dia mau ngajakin saya pergi dating. So she's kind of cute. Ya, lumayan cantik. So yeah, what's going on? I'm free. Apa yang akan terjadi hari Minggu? Ya, saya nggak ada apa-apa. Saya bisa ikut. She said, I'm so glad you're free. I want you to come to church with me. Saya senang kamu bebas hari Minggu, kamu nggak ada apa-apa. Saya mau kamu datang ke gereja sama saya. God allowed me to hit that bottom Tuhan membiarkan saya jatuh sejauh itu so that He could humble my heart and reach out to me. sehingga hati saya bisa lembut dan Tuhan bisa menjamah saya. I got right with God. Saya bisa membereskan saya dengan Tuhan. I got baptized, Saya bisa dibaptis, cleaned my life up. mulai lagi semua secara baru. I have a wife and kids now, and I work for the church. Diberkati dengan istri dan anak-anak, dan saya bahkan bisa bekerja untuk gereja ini. And I'm so grateful. Saya sangat-sangat bersyukur. The question for us is, do we have healthy boundaries? Pertanyaan untuk kita semua di sini hari ini, apakah kita punya batasan-batasan yang sehat? Sometimes in sports, we understand the idea of an out-of-bounds line. Di dunia olahraga kita mengerti bahwa kita harus ada batasan-batasan yang di luar. But in life, we flirt with the boundary line too close. Tapi di dunia yang nyata kita sering bermain-main dengan batasan-batasan tersebut. There's a great scripture in Proverbs chapter 22. Ada ayat yang luar biasa di Amsal 22 ayat 28. And it reads in verse 28. Ayat 28. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Sometimes we need to follow the wisdom of the men that have gone before us. Seringkali kita hanya perlu mengikuti hikmah dari orang-orang yang sudah mendahului kita. Learn from the good and learn from the bad. Belajar dari yang bagus, belajar dari yang buruk juga. David lost his ground because he lost his boundaries. Daud tidak berdiri teguh karena dia melanggar batasan-batasannya. And now the final one, loneliness. Yang terakhir adalah kesepian, kesendirian. I believe that David was lonely. Saya percaya Daud merasa kesepian. His best friend was murdered. He had just gotten in a fight with his wife. Teman terbaiknya dibunuh, dia juga baru berantem dengan istrinya. And when men are alone, we can struggle. Waktu kita sendirian kadang-kadang kita bisa bergumul. It reminds me of Superman in the Fortress of Solitude. Ini mengingat saya kepada Superman di bentengnya yang terpencil. Kryptonite wasn't his only weakness. Kryptonite bukan satu-satunya kelemahan Superman. He felt alone sometimes. Kadang-kadang Superman merasa kesepian. You know, I believe that millions of men are lonely in cities like New York and Jakarta. Saya percaya banyak orang yang merasa kesepian bahkan di tengah-tengah kota seperti Jakarta dan New York. We might have a lot of people that call themselves friends, Kita mungkin punya teman-teman yang kita bisa panggil teman, but we can still feel alone. tapi kadang-kadang kita masih merasa kesepian. In Proverbs chapter 25, verse 15 and 16, Di Mazmur pasal 25, 15 dan 16 dikatakan di sana, mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. you know, we have to turn to God in times of loneliness. Kita harus datang kepada Tuhan pada saat kita merasa kesepian. You know, David was a king. Daud adalah raja. He had friends, a wife, family, brothers. Dia punya sahabat, dia punya istri, dia punya keluarga, dia punya saudara-saudara. And in a moment of loneliness, he could have begged God for help.
Pada saat dia sedang merasa kesepian, dia datang kepada Tuhan untuk bantuan. Sometimes we go to people first rather than God. Kadang-kadang kita pergi ke orang dulu sebelum kita datang ke Tuhan. And it can never secure us like our God can. Dan itu tidak bisa membuat kita merasa aman seperti yang Tuhan bisa lakukan. You know, I don't know about you, but it's hard for me to pray naturally. Saya nggak tahu dengan kita semua di sini, tapi buat saya pribadi, saya bukan orang yang secara alami bisa berdoa. I can give a speech in front of people, but it's hard for me sometimes to talk to God. Saya orang yang gampang untuk berpidato di depan banyak orang, tapi saya orang yang mengalami kesulitan ketika harus berbicara kepada Tuhan. I need help to figure out how to connect with God. Saya butuh bantuan untuk bisa belajar bagaimana untuk berhubungan dengan Tuhan. And that's why I believe that God puts the lonely in families like this. Dan karena itu saya percaya bahwa Tuhan membantu orang-orang yang kesepian, orang-orang yang kesendirian di tengah-tengah keluarga seperti ini. To help us to connect to Him. Untuk kita bisa connect kepada Tuhan. This young man is named Darren Williams. Orang ini bernama Darren Williams. He's a basketball player in the NBA. Dia seorang pemain basketball di NBA. A few years ago, he signed a $100 million contract to play basketball. 5 years, $100 million. 5 tahun yang lalu dia membuat satu kontrak sebesar 1,35 triliun. He was on billboards all over New York. Dia ada di papan-papan reklame. He played twice and won gold medals on the Olympic basketball team. Dia main 2 kali di Olimpiade dan sekali mendapatkan medali emas. He has his own logo and his own shoe. Dia punya logo sendiri, dia punya merek sepatu sendiri. He hangs out with Jay-Z. Dia juga berteman dengan Jay-Z. He has a wife and 4 children. Dia punya seorang istri dan 4 anak. And actually recently he was traded to the Cavs and he's playing with LeBron James for a national champion. Dia sekarang bermain untuk Cleveland Cavaliers dan bermain bersama LeBron James. Like King David, it seems like he has everything. Seperti Raja Daud, seperti dia punya semuanya. It's a full life. Hidup yang berkemenuhan. And yet something was missing inside. Tapi ada satu hal yang masih hilang di dalam hidupnya dia. He felt lonely. Dia merasa kesepian. He started seeking God Dia mulai mencari Tuhan and started a spiritual journey to reach out to Him. dan mulai melakukan perjalanan rohani untuk bisa mengenal Tuhan. Eventually he came to church in New York Akhirnya dia bisa datang ke gereja kita di New York, and he reached out to me to get some help. datang kepada saya untuk minta bantuan. So we started a relationship. Dan kita mulai jalankan hubungan tersebut. One of the things that happens during the basketball season Satu hal yang terjadi di masa-masa pertandingan, is that he's gone many days out of the week. dia harus pergi berhari-hari di dalam satu minggu. So he wasn't able to come to church all the time. Dia nggak bisa datang ibadah setiap minggunya. So he arranged for a room at the arena, Dia akan mengatur satu ruangan di arena pertandingan, and he gave me a pass to be able to come. memberikan saya satu karcis masuk sehingga saya bisa datang. And whenever I was available before a game, Setiap kali kalau saya bisa hadir sebelum pertandingan, he would clear the room and lock the door, dia akan bereskan ruangan tersebut dan dia akan kunci pintu. and we would do Bible study for 30 minutes. Dan kita akan bersama-sama belajar Alkitab selama 30 menit. For him, it was so important that he made God a priority in his life. Buat dia itu hal yang sangat penting untuk bisa menjadikan Tuhan nomor 1 dalam hidup dia. And after doing this for 2 seasons, Setelah melakukan ini selama dua season, all the people in the arena knew me as the pastor. jadi semua orang di arena tersebut mengenal saya sebagai pendetanya. Let the pastor in. He has to get with Darren. Biarkan pendetanya masuk karena dia harus ambil waktu dengan si Darren. If he doesn't have his prayer time, he might not play well. Kalau dia tidak berdoa, mungkin dia mainnya buruk. So we became good friends. Kita menjadi teman baik. Spent a lot of time together praying, Kita habiskan banyak waktu bersama-sama berdoa. having fun, golfing, Kita doing pergi charity golf, events, kita lakukan hal-hal beramal. spending time with family. Bahkan sebagai keluarga kita sering berkumpul bersama. And it illustrates this point. Ini mau menggambarkan poin ini. Here's a man that could fill his loneliness with anything he wanted. Ini adalah manusia yang bisa mengisi kesepiannya dengan segala hal di dunia ini. We would go to restaurants and women would line up to try to throw themselves in him. Kita bisa makan di restoran, sambil kita makan ada banyak wanita yang datang berusaha mendekat kepada dia. Money may be able to buy you a lot in this world, Uang bisa memberi banyak hal di dunia ini, but it cannot buy you peace, tapi tidak pernah bisa memberikan damai and sejahtera. it can't give you integrity. Tidak bisa memberikan kamu integritas. In Romans 12, verse 2 in the Message version, Di Roma 12 ayat 2, di versi message-nya. Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, berkenan kepada Allah, dan yang sempurna.
We have an opportunity today to change the way we think, Kita punya kesempatan hari ini untuk mengubah cara kita berpikir, to transform the way we make decisions, mengubah cara kita membuat keputusan, to decide to redraw that line in the ground, memutuskan untuk kita kembali menarik garis tersebut and to stand with men with integrity. dan berdiri sebagai pria-pria berintegritas. You know, back in Ephesians 6, as we close out today, Dan balik kepada Efesus pasal 6 sambil kita menutup ini semua, it talks about wearing the full armor of God. dikatakan kita perlu mengambil seluruh perlengkapan senjata Allah. It talks about taking the helmet of salvation. Dia bicara tentang mengambil ketopong keselamatan. For some of us, we have to protect our minds. Buat beberapa kita di sini kita harus melindungi pikiran kita. We're going to have to decide to draw some boundaries with what we're allowing ourselves to see. Kita harus batasi akan hal-hal yang boleh kita lihat. It talks about the sword of the Spirit. Ini bicara juga tentang pedang roh, Which is the Word of God. yang adalah firman Tuhan. Some of us are going to have to decide to start getting back into our Word again. Beberapa kita sini mungkin harus ada keputusan untuk kembali mendalami firman Tuhan lagi. To ask other men who are spiritual to help us to understand His Word. Meminta pria-pria lain yang mungkin lebih rohani untuk membantu kita. It also says to take the shield of faith. Dan dikatakan juga kita perlu mengambil perisai iman. Because evil is going to come. Karena iblis akan datang. It's not if it's going to come, it's when it's going to come. Bukan masalah jika apakah dia akan datang atau tidak, tapi kapan dia akan datang. And we need to be faithful to be able to protect ourselves. Dan kita harus setia untuk menjaga diri kita. And it finally says to take the belt of truth. Dan terakhir katakan bahwa kita harus pasang ikat pinggang kebenaran. And I want to challenge every single man here Dan saya mau menantang setiap kita semua di sini to decide to be honest today. untuk memutuskan akan jujur hari ini. After a time like this, a lot of things can happen. Setelah kelas seperti ini banyak hal bisa terjadi. We can go home and say, wow, that guy was really funny. Kita bisa pulang dan katakan, wah tadi MC-nya lucu. We can say Moses and TJ are such good singers. Dan kita bisa katakan, wah tadi Moses dan TJ ada penyanyi yang luar biasa. Booty did such a good job on the translation. Budi melakukan translasi yang luar biasa. Wow, what a cool building. Oh, gedung yang keren. But I want to challenge you to make a deeper decision. Tapi saya mau menantang kita semua sini untuk buat keputusan yang lebih dalam. To put on the belt of truth. Betul-betul memakai ikat pinggang kebenaran. And to talk to someone today. Dan bicara kepada seseorang hari ini. To be open about something in your life. Untuk terbuka akan hal yang selama ini kita tidak terbuka. That's where the battle of integrity begins. Itulah di mana pertempuran integritas kita dimulai. Right here, right now. Saat ini, saat sekarang. You know, the good news is that David eventually did change his mind. Kabar baiknya adalah Daud pada akhirnya mengubah cara berpikirnya. And in Psalm 51, he has a transformation of the heart. Di Mazmur 51 dia ada perubahan hati. A spiritual man named Nathan and him had a conversation. Seorang yang sangat rohani, Nathan berbicara kepada dia. And he changed and he honored God. Dan dia betul-betul berubah. You know, I love superheroes just like the next guy. Saya sangat suka superheroes. But we don't have to be a superhero with superpowers to be a Superman. Kita tidak perlu menjadi superhero dengan tenaga super untuk menjadi Superman. You know, by having integrity Dan kita punya integritas and not crossing that moral boundary, dan tidak melanggar batasan moral tersebut, we become heroes in our community. kita bisa menjadi pahlawan di komunitas kita. This room is filled with those heroes. Dan ruangan ini penuh dengan pahlawan-pahlawan tersebut. I pray today that God will bless our desire to be real men. Dan saya berdoa supaya Tuhan memberkati keinginan-keinginan kita di sini untuk menjadi pria-pria sejati. Not tomorrow or next week or next year, Bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan. but today, right now. Tapi hari ini, Honest, faithful, and connected. jujur, beriman, dan betul-betul connected. I want to say terima kasih, and may we all stand our ground. Dan Amen. tetap berdiri teguh. Terima kasih. Thank you so much, John Makowski, for the presentation. Mari kita berdoa sebelum kita bernyanyi buat Tuhan. Tuhan, terima kasih Bapak karena pada hari ini Tuhan kita benar-benar bisa disegarkan kembali. Bagaimana Tuhan, Kau Tuhan membuat kami punya boundaries Tuhan. Kau transform kami Tuhan. Benar-benar lewat firman Kau Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami para pria Tuhan, mungkin banyak hal Tuhan yang kita benar-benar bisa tembus garis itu Bapak. Dan mungkin kita nggak pernah punya garis itu Tuhan, tapi